Halo Bu Fatma. Ya, halo Pak Denny. Ya, bagaimana kabarnya di sana, Bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah aman sentosa di sana, Bu Ya, ya. aman, masih aman Pak Denny. Ya, jadi teman-teman ini masih ada 2 menit lagi sebelum kita mulai ke sesi kedua. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, sesi kedua ini tentang mata pelajaran ekonomi. Betul ya, Bu Fatma ya? Ya, ekonomi Pak Denny. Ya, ini untuk jenjang kelas Kelas berapa ya, Bu? kelas 10. Oke, kelas 10 ya. Iya. Ya, mungkin sebelumnya Pak Sukani bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, Profilnya baik. seperti Terima kasih apa? banyak, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi para peserta didik dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Bapak. Dulu ya, nama Bapak Sukani. Bapak sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Takisung di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, Bapak bertugas sebagai moderator, nanti yang akan menemani Bu Fatma dan akan membantu beliau untuk kelancaran sesi kedua materi tentang ya pelajaran ekonomi kelas 10. Judul materinya itu konsep manajemen ya Bu ya. Iya, set Ya, manajemen. konsep manajemen. Nah, Konsep kemudian manajemen. eh, Konsep manajemen. Manajemen ski, law, and sky. Ada suara adik-adik ini. oh ya, mohon adik-adik suaranya Bu. Setelah ini kita akan menyimak bersama-sama tentang paparan tentang konsep manajemen ini. Nah, kemudian harap disimak karena setelah ini akan diadakan kuis Ki Hajar apa DRB ya Bu ya. Ya, Nah, jadi tugas kalian menyimak isi materi yang disampaikan oleh Ibu Fatma. Jadi menjawab dengan cepat 3 pertanyaan. Tapi satu pertanyaan Bu ya. Halo Bu Fatma. ya, ya. Ya, Satu-satu Pak. Ya, ada 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan itu pemenangnya berbeda-beda. Jadi ada 3 pertanyaan dan ada 3 pemenang. Jadi tapi menjawabnya harus cepat. Nah, jadi urutan pertama yang nanti jawabannya bisa diketik menggunakan huruf baik di handphone maupun di komputernya. Misalkan pilihan jawabannya ada sampai 5 ya Bu ya. A, B, ya, C, D, F. ABCDE. Nah, kemudian kalau bisa yang duluan, tapi kalau duluan juga harus benar jawabannya Bu ya. Iya, betul Pak Sukani. Iya. Ya mungkin itu saja dulu penyampaian dan perkenalan dari Bapak. Kemudian segera dimulai, Pak ini. Oke, bisa dimulai. Oh ya, kemudian setelah ini langsung saja kita serahkan bersama-sama kepada Ibu Fatma selaku pemateri pada sesi kedua kali ini. Beliau adalah guru ekonomi dan beliau akan menjelaskan tentang konsep manajemen. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Sukani selaku moderator dan Pak Denny selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sahabat rumah belajar yang masih setia bergabung di program Sapa Duta Rumah Belajar pada edisi minggu kelima. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, baik, untuk sesi kedua kali ini adik-adik tentu masih semangat ya setelah tadi belajar bersama Pak Asep ya.
Nah, sangat menarik juga ya materinya tadi tentang informatika. Nah, kali ini adik-adik kita akan belajar materi untuk konsep manajemen pada mata pelajaran ekonomi. Ya, sebelumnya Ibu share screen dulu ya. Ya, jadi kalau adik-adik lihat di layar, ini ya. Kelihatan, Bu? Ya, kelihatan sudah ya, Pak Sukani? Ya, jadi materi sudah kelihatan, Pak Sukani? Halo? Halo, Bu Fatma. Ya, sudah kelihatan di layar? Ya, halo? Halo? Oh iya, tadi terputus suaranya, Bu. Oh iya, sudah kelihatan di layar? Ya, PPT-nya sudah muncul di layar. Ya. Cuman tadi suara Ibu putus-putus tadi. Oh iya, memang di sini dari tadi sih sejak mati lampu tadi agak lambat jaringan ini. Gimana Pak Denny bisa mendengar suara Bu Fatma, Pak Denny? Ya, halo? Terputus-putus suaranya Bu Fatma. Iya, terputus-putus ya. Halo Bu Fatma. Ya, halo, saya dengar Pak Denny. Ya, silakan dilanjutkan. Oh Bu. iya, sudah kedengaran suara saya? Ya, sudah terdengar. Oh ya, alhamdulillah. Ya, baik adik-adik, sahabat rumah belajar. Jadi materi kita kali ini adalah konsep manajemen untuk kelas 10. Nah, ini ya, jadi kita mulai saja materinya di sini. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya, Ibu Fatma Saryati SE, guru SMA Negeri 3 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, guru SMA Negeri 3 Palu. Oke, Duta Rumah Belajar tahun 2017. Ya, jadi kali ini kita akan belajar tentang manajemen. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu arti manajemen? Ya. Jadi kalau Tahu. Oh ya, adik-adik. Tahu. Halo, adik-adik masih ribut ya. Boleh menyimak dulu adik-adik ya. Oke. Ya, jadi manajemen ini ya. Tahu. Sebelum kita bahas ya. sebelum kita bahas manajemen, terlebih dahulu kita harus ketahui dulu ya kompetensi dasarnya. Ya, baik adik-adik. Untuk kompetensi dasar di dalam materi manajemen, yang pertama adalah bagaimana bisa menjelaskan pengertian manajemen. Ya. Yang kedua, menjelaskan jenjang manajemen. Kemudian ya, yang kedua menjelaskan jenjang manajemen. Ya, kompetensi dasar yang ketiga, bagaimana bisa menyebutkan prinsip manajemen. Ya. Kemudian yang keempat, menyebutkan fungsi manajemen. Oh, putus-putus ya suaranya. Iya, kurang bagus ini jaringan di Sulawesi Tengah, Dek ya. Mohon maaf nih ya. Pak Sukani? Ya. Bisa kedengaran jelas suara saya? Bisa. Mikrofon dulu. Biar nanti Ibu Fatma tidak terganggu dalam menyampaikan materi. Silakan para peserta untuk mematikan mikrofonnya. Iya, betul. Mikrofonnya boleh dimatikan dulu. Siapa tahu itu bisa menyebabkan gangguan juga. Oke. Iya. Nanti kita ada para peserta mau bertanya. Iya. Oke, boleh saya lanjut? Iya. Ya, silakan lanjut. Ya. Baik, jadi adik-adik kompetensi dasar kita yang kelima itu adalah bagaimana nantinya adik-adik bisa menyebutkan bidang manajemen. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat konsepnya manajemen seperti ini gambarannya. Oke, kita mulai yang pertama, pengertian manajemen. Nah, jadi adik-adik tadi kakak bertanya ya, apa itu arti manajemen? Ada yang menjawab tahu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang sudah tahu, nah, mungkin juga sudah pernah dibahas, tapi alangkah bagusnya kalau kita bisa lihat kembali sama-sama ya.
Nah, manajemen menurut para ahli, salah satunya adalah Mary Ferker. Nah, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, itu kalau menurut para ahli yang pertama. Kemudian ada juga menurut Luther Glick, ya, manajemen adalah bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia itu bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sedangkan menurut James Toner, ya, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, dari beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang arti dari manajemen, maka adik-adik bisa kita simpulkan ya. Nah, kesimpulannya, kita bisa ambil manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu arti manajemen ya, adik-adik ya. Nah, jadi sudah jelas ya. Nah, manajemen ini kalau bisa kita gambarkan secara kehidupan kita ya, bisa diterapkan di mana saja, terutama di sekolah, di rumah tentunya, apalagi saat ini ya adik-adik belajarnya dari rumah. Nah, jadi bisa kita terapkan bagaimana memanage kehidupan atau kegiatan sehari-hari atau aktivitas adik-adik selama di rumah. Nah, jadi semua kegiatan apapun itu butuh yang namanya manajemen, gitu ya. Oke, sudah jelas ya adik-adik ya? Baik. Selanjutnya kita akan lihat ya prinsip manajemen. Ya, prinsip manajemen di sini. Ya, kalau menurut Henry Fayol, ya, prinsip manajemen itu ada yang namanya pembagian kerja. Jadi setelah adik-adik tadi memahami prinsip dari manajemen, pengertian manajemen, nah sekarang kita akan melihat apa prinsip manajemen. Nah, menurut pakar ahli ekonomi di sini, menurut Henry Fayol, yang pertama itu adalah pembagian kerja. Nah, pembagian kerja di sini adalah bagaimana adik-adik bisa memahami di sini pembagian kerja yang dimaksud dalam sebuah organisasi atau suatu perusahaan. Ya, jadi ada pembagian kerjanya masing-masing. Jadi sudah ada job-job masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adanya otoritas. Nah, otoritas di sini maksudnya adalah ada yang berhak, yang punya wewenang penuh untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu jadinya adanya otoritas ya. Oke. Bentar dulu ya, kok enggak bergerak ya. Ya, ini. Jadi kalau dilihat prinsip manajemen ini semuanya kalau secara keseluruhan bisa kita ketahui, yang secara lengkapnya itu ya ada 14. Nah, itu. Jadi bisa juga kategorinya yang ketiga tadi, setelah 2 tadi Ibu jelaskan ya, yang ketiga adalah disiplin. Nah, bagaimana di dalam prinsip manajemen di sini kita harus punya kedisiplinan. Nah, disiplin ini tentunya sangat dibutuhkan di mana saja ya di dalam sebuah aktivitas, termasuk di lingkungan sekolah. Nah, itu juga sangat diterapkan disiplin. Kemudian yang keempat, kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah di sini artinya harus satu arah. Perintahnya itu ada satu arah saja, jangan terlalu banyak yang memerintah. Nah, jadi prinsip manajemen agar supaya bisa tercapai tujuan di dalam organisasi tentunya harus ada yang namanya kesatuan arah, kesatuan perintah. Nah, kemudian yang kelima, arahnya satu. Nah, arahnya satu ini maksudnya di dalam sebuah organisasi atau aktivitas apapun ya yang mengarahkan itu harus dari satu orang gitu ya. Jadi satu saja yang mengarahkan untuk bisa dikerjakan untuk secara keseluruhan. Jadi arahnya satu. Kemudian yang berikut, yang keenam, prinsip keenam, kepentingan bersama.
Nah, jadi prinsip manajemen di sini tentunya kepentingan bersama yang paling utama ya. Nah, jadi untuk menunjang sebuah tujuan organisasi, maka dibutuhkan satu di mana kebersamaan. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, upah atau gaji secara merata. Nah, ini juga salah satu prinsip manajemen bahwa suatu aktivitas itu bisa berjalan dengan baik apabila upah atau gajinya juga merata. Ya, jadi jangan satu bekerja yang berat tetapi memperoleh gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Jadi harus secara merata. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-8, pemusatan. Nah, prinsip manajemen di sini pemusatan maksudnya adalah dalam satu kegiatan itu harus dipusatkan pada satu kegiatan dulu. Nah, baru yang lainnya dikerjakan. Jadi ada arah pemusatannya untuk supaya tujuan organisasi atau aktivitas itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ke-9, jenjang jabatan. Nah, di sini juga dalam prinsip manajemen juga harus diperhatikan jenjang jabatan. Ya, jenjang jabatannya tentu harus sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, itu. Kemudian yang ke-10, tata tertib. Nah, ini juga di dalam manajemen atau di dalam aktivitas apapun, nah itu ya, harus punya tata tertib. Nah, gitu ya. Jadi itu yang perlu dijelaskan. Kemudian ada bawahan, kemudian kestabilan terhadap karyawan. Ya. Dan yang ke-13, inisiatif. Nah, harus punya masing-masing karyawan itu punya inisiatif. Dan yang terakhir tentunya adalah semangat berkelompok. Nah, suatu organisasi itu bisa tercapai dengan baik kalau ada kegiatannya bisa secara berkelompok gitu. Oke, itu ya sudah cukup jelas ya. Memang agak terlalu panjang ya manajemen, tapi perlu kita ketahui, adik-adik perlu ketahui juga ya bahwa prinsip manajemen itu memang secara keseluruhan 14. Tapi yang poin pokok utamanya itu adalah tentunya pembagian kerjanya jelas, disiplin, tata tertib, dan semangat berkelompok. Itu intinya. Oke. Baik, yang berikut fungsi manajemen. Ya. Fungsi manajemen di sini adik-adik ya, kita ketahui istilahnya di sini Ibu gambarkan di sini ya, ada POACH ya. Itu supaya lebih mudah adik-adik mengingat bahwa fungsi manajemen itu yang intinya walaupun dari berbagai macam para ahli mendefinisikan, tetapi yang paling utama itu adalah POACH atau yang disingkat dengan POACH itu yang pertama adalah planning. Nah, itu ya. Ya, ini planning. Kemudian organizing, O-nya itu ya. Nah, kemudian A-nya actuating dan C-nya adalah controlling. Nah, itu ya. Jadi di sini fungsi manajemen yang adik-adik harus ketahui ada 4 secara keseluruhan. Nah, supaya lebih gampangnya itu disingkat dengan POACH ya. Planning, organizing, actuating dan controlling. Ya, sampai di sini suara saya masih terdengar baik, Pak Sukani? Iya Bu, masih Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Ya, adik-adik, selanjutnya kita akan menjelaskan. Untuk suara-suara yang muncul Bu, kata Pak Denny dihiraukan saja Bu. Oh iya, diabaikan aja ya Pak ya. Oke. Ya. Baik, untuk adik-adik, untuk fungsi manajemen yang pertama tadi ya, di bagian itu ada planning. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan adalah planningnya dulu. Apa itu planning? Nah, planning adalah perencanaan. Nah, bagaimana itu definisinya? Ya, jadi planning atau perencanaan di sini adalah proses pemikiran atau dugaan, rencana, dan penentuan prioritas-prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya. Nah, yang intinya adik-adik ya, planning di sini adalah di mana saat kita akan melakukan aktivitas apapun, nah yang paling dibutuhkan adalah harus ada planning. Ya, baik itu adik-adik di rumah pun juga harus ada planning. Saat adik-adik mau mengikuti program Sapa Duta Rumah Belajar ini pun juga harus ada planning kan? Ya, planning pertama tentu disusun. Nah, mungkin planningnya bersiap-siap, mempersiapkan alat tulisnya, kemudian apa nanti yang akan ditanyakan, kemudian apa kiat-kiatnya untuk cepat menjawab. Nah, itu semua adalah planning. Ya, jadi di semua aktivitas apapun itu kita butuh yang namanya planning. Nah, itu ya.
Jadi seperti itu yang dimaksud dengan perencanaan. Jadi sesuatu aktivitas apapun itu harus ada perencanaan. Jika tidak ada perencanaan, maka itulah yang dikatakan tidak berhasil, ya, tidak mencapai tujuan. Ya, jadi tidak akan tercapai tujuan yang kita inginkan kalau tidak ada planning. Seperti itu ya, adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Fungsi yang kedua adalah organizing. Nah, organizing di sini adalah pengorganisasian. Ya, ini pengorganisasian. Jadi, pengorganisasian di sini adik-adik ya, definisinya proses penyusunan pembagian kerja ke dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya, serta menempatkan atau penempatan mengenai orang yang menduduki fungsi tersebut secara tepat. Nah, organizing ini dilakukan demi perencanaan, pembagian kerjanya tepat, kemudian harus juga memperhatikan orang-orang yang ditempatkan. Nah, itu biasanya di sini ya, adik-adik ya, kalau kita berbicara organizing itu ada bentuknya. Nah, seperti yang pertama bentuknya bisa bentuk garis. Kemudian yang kedua bentuknya bisa bentuk fungsional. Nah, yang ketiga bentuknya seperti garis tab. Nah, sekarang coba ya, coba saya ini dulu ya. Saya coba gambarkan. Nah, ini kalau yang pertama tadi garis ya, bentuknya garis. Bentar dulu, saya tuliskan dulu ya. Yang pertama tadi garis ya. Nah, bentuknya garis. Kemudian yang kedua fungsional. Fungsional ya. Kemudian yang ketiga itu garis tab. Nah, garis tab. Jadi ini organisasi ya. Jadi di dalam pengorganisasian itu ada garis, ada fungsional, ada garis tab. Nah, sekarang kita gambarkan yang ini, yang garis. Nah, bentuk yang garis itu seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada pimpinan, kemudian di sini kuda di layar. ya, jadi nih seperti ini contohnya ya kalau garis. Jadi yang garis ini di atas ini yang kotak ini adalah pimpinan, kemudian nanti di bawahnya di sini adalah mandor. Ini ya yang garis di bawah ini mandor. Nah, kemudian nanti setelah mandor ini langsung ke pekerjanya. Nah, ini ke pekerjanya di sini. Nah, ini ya. Jadi ini kalau bentuknya garis. Nah, sedangkan kalau bentuknya yang untuk ini yang fungsional ya. Bentuk fungsional. Tadi dulu ya, kita hapus dulu ini. Ya. Bentuknya yang fungsional. Kalau bentuk fungsional itu di bawahnya ada garis, kemudian nanti yang fungsional ini ya ada staf. Nah, kemudian ada 2 staf di struktur organisasinya itu, kemudian membawahi di bawahnya adalah para pekerjanya. Nah, itu kalau untuk yang fungsional. Sedangkan kalau pimpinan itu struktur organisasinya ada bidang-bidangnya. Jadi ada pimpinan, kemudian di bawah pimpinan itu garisnya mengarah ke 3, ada bagian produksi, bagian pemasaran, bagian penjualan. Nah, nanti arahnya
langsung ke bawah ke bagian pekerjanya. Nah, itu kalau untuk yang garis staf. Jadi intinya adik-adik, untuk organizing di fungsi manajemen organizing ini kalau kalian menyusun struktur organisasi di kelas. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik tahu yaitu struktur organisasi kelas itu kan dari wali kelas, ada ke ketua kelas, ke wakil, kemudian mengarah ke bawah, itu ada bagian sesi-sesinya ya, seksi kerohanian, seksi kerindangan, dan lain sebagainya. Kemudian ke siswa. Nah, itu adalah bagian dari pengorganisasian. Jadi di dalam sebuah aktivitas itu perlu adanya struktur organisasi. Nah, tentunya di sini dalam hal perusahaan, perkantoran maupun sekolah. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, sekarang kita akan lanjut yang berikut. Nah, actuating. Nah, actuating di sini adalah setelah tadi direncanakan, kemudian ada struktur organisasinya, yang berikut adalah actuating, pelaksanaan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Jadi setelah tadi bagian-bagian struktur tadi ada jelas, nah kemudian tentunya tinggal sekarang adalah bagaimana dilaksanakan. Nah, tentunya di sini kalau dilihat definisinya, memberikan arahan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas mereka masing-masing. Nah, setelah itu dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan semua dapat berhasil. Nah, jadi pelaksanaan di sini adik-adik lebih tepatnya adalah setelah disusun bagian-bagian apa saja yang dikerjakan oleh masing-masing tupoksinya, nah setelah itu baru dilaksanakan atau direalisasikan. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir karena tadi POAC ya, jadi P-nya itu planning, organizing, actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, controlling di sini adalah pengawasan. Jadi fungsi manajemen itu juga butuh adanya controlling atau pengawasan. Jadi semua kegiatan itu harus ada evaluasi, ada monitoringnya, ada laporannya. Nah, itu. Kita lihat bagaimana definisinya. Nah, controlling di sini artinya pengawasan ya. Suatu kegiatan di mana bisa membuktikan, memantau, memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan tadi, diorganisasikan dan dilaksanakan atau diperintahkan dan dikondisikan itu dapat berjalan sesuai targetnya atau sesuai tujuan yang ditetapkan dari sebuah perusahaan atau perkantoran. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, itulah fungsi dari manajemen ya. Oke, yang berikut. Kita akan lihat setelah tadi kita lihat fungsinya, di sini ada jenjang ya. Ya, jenjangnya ya. Kita akan lihat jenjangnya. Nah, ini jenjang. Nah, jadi di dalam manajemen itu adik-adik ya ada juga jenjangnya. Nah, di sini kalau adik-adik mau lihat jenjangnya ini seperti gambar piramida. Ya, di dalam gambar ini ada piramida ya. Nah, itu jenjangnya. Jenjangnya apa? Yang pertama, kalau kita lihat di warna biru, di gambar biru ini adalah puncak namanya ya, jenjangnya manajemen puncak. Nah, apa itu manajemen puncak? Nah, yang dimaksudkan dari manajemen puncak di sini adalah dewan direksi atau direktur utama. Nah, jadi jenjang manajemennya itu ada direktur. Nah, kalau di dalam sebuah perusahaan ya. Nah, kalau tentunya di perkantoran kepala kantor, kalau di sekolah tentunya kepala sekolah. Nah, itu namanya jenjang manajemen puncak. Oke, kemudian yang gambar piramida garis kuning, ya ini kotak kuning ini adalah menengah atau disebut dengan middle, ya middle management. Nah, manajemen menengah di sini menjalankan perintah dari manajemen puncak. Nah, siapa yang dimaksudkan di sini? Nah, tentunya kalau di dalam perusahaan ada direktur, tentu yang dikatakan menengah di situ adalah yang di bagian bidang-bidang untuk pemasaran, penjualan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di perkantoran, tentu kepala bidang. Nah, sedangkan kalau di jenjang sekolah, yang dimaksudkan middle management atau manajemen menengah, itu adalah wakil kepala sekolah. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, kemudian yang ketiga, di bawah garis merah ini, kotak merah, itu adalah supervisor management atau pelaksana manajemen.
Nah, pelaksana yang dimaksud di sini siapa? Nah, kalau di dalam perusahaan itu dia pelaksana itu mandor. Ya, mandornya. Jadi dari tadi yang di bidangnya yang memerintah, ya di bagian bidang-bidang memerintah tadi diperintahkan lagi kepada mandor. Nah, kalau di jenjang perkantoran, nah tentu di sini adalah di bawahnya karyawan itu staf ya. Nah, stafnya baru kepada pekerja karyawannya. Kalau di sekolah ini wali kelas. Ya, jadi wali kelas. Jadi setelah wakase ke wali kelas. Nah, wali kelas nanti baru ke guru mata pelajaran dan siswa. Itu kalau untuk bagian sekolah ya. Jadi itulah jenjang manajemennya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik? Ya, masih kedengaran Pak Sukani? Ya, Bu. Ya, oke. Jadi untuk sesi pertama ini kayaknya kita sampai di sini dulu ya. Kita akan jeda dulu. Mungkin ada di sini karena sudah selesai sesi pertama. Mungkin kita selingi dulu Pak Sukani ya dengan kuis Ki Hajar. Ya. Satu ya, Bu ya. Ya, karena sudah selesai kita selingi. Oke, boleh di ini Pak, dipandu dulu kuisnya. Ya. Oke, baik adik-adik yang tadi sudah mendengarkan paparan materi dari Ibu Fatma. Dan kemudian untuk yang pertama ini kita akan mengadakan kuis Ki Hajar 1 ya, Bu ya? Iya, kuis Ki Hajar 1. Ya, kuis Ki Hajar 1. Nah, ini caranya nanti Ibu Fatma akan menampilkan pertanyaan pertama dan bisa kalian jawab dengan cepat. Halo Bu Fatma. Ya, oke, sudah siap adik-adik, sudah siap ya? Ya, cara menjawab kuisnya ini langsung aja di kolom chat ya Bu ya. Iya, betul. Nah, langsung di kolom chat. Nanti Ibu Fatma akan menampilkan soal atau pertanyaannya. Nah, kalian siap-siap mengetik di kolom chat dengan menggunakan huruf-huruf yang ada di Ya, sesuai komputer format. maupun yang ya sesuai. Misalkan jawabannya A, ketik huruf A. Kalau misalkan jawabannya B, ketik huruf B. Dan selanjutnya nanti sampai pilihan jawaban yang E. Ya, jadi formatnya itu Pak Sukani, kuis Ki Hajar 1 sama Ya, dengan gimana? kuis Pak Denny, bisa kita mulai, Pak? Bisa, udah cepetan. Ya, oke. Bisa Pak, silakan Pak. Oh ya, silakan. Ya, silakan Bu Fatma. Ya, ditampilkan baik, pertanyaan ya. pertama. Siap-siap ya. Ki Hajar, kita harus belajar. Kok terbalik, Bu? Mana? Sabar, sabar. Sengaja dibalik. Iya. Sudah enggak terbalik? Hah? Masuk. Ya baik. Pertanyaannya, Pak Ya. Catur bertugas merumuskan visi perusahaannya. Selanjutnya, ia menentukan misi-misi sebagai petunjuk arah menuju visi perusahaan. Wah, ini jawabannya banyak sekali, Bu. Sudah, Bu. Iya, mantap. betul. Nah, tapi nanti jawaban yang benar dan yang duluan ya, Bu ya. Iya. Nah, ini kan ada bervariasi nih jawabannya nih. Ada yang D, E, A, B. Nah, ini bermacam-macam jawaban nih. Mudah-mudahan ini mereka sambil mikir ya, Bu ya. Iya, enggak betul. Pencet ya. Nanti malah ini iseng-iseng berhadiah nanti. Iya, betul. Nah, jawabannya banyak sekali. Wah, banyak sekali nih, Bu. Ya, sudah cukup ya. Oke. Kita lihat ya. Jadi Pak Catur bertugas merumuskan visi perusahaannya. Selanjutnya, ia menentukan misi-misi sebagai petunjuk arah menuju visi perusahaan. Nah, berarti di sini kita garis bawahi ya, menentukan misi-misi sebagai petunjuk arah menuju visi perusahaan. Maka Pak Catur termasuk dalam tingkatan manajemen apa? Nah, di sini yang menjawab banyak yang menjawab puncak dan menengah ada juga. Nah, memang hampir ya kalau kita lihat dia seperti mengarah ke
menengah ya, tapi intinya di sini adalah yang benar merumuskan visi perusahaannya, kemudian Pak Catur menunjuk arah menuju visi perusahaan, itu yang benar jawabannya B, puncak. Ya, Pak Sukani ya, jawabannya B, Pak Sukani. Diulang, bisa diulang Bu, tadi putus-putus Bu. Oh Apa iya, jawabannya Bu? jawabannya B, puncak. Oh, B ya Bu ya? Ya. Oh ya, berarti yang benar dan yang paling cepat ialah Sintapurna ya Bu ya? Iya, coba. Sintapurna 430. Iya, nanti Pak Sukani lihat yang tercepat karena saya share screen di sini jadi layarnya besar ya. Saya perbesar, mungkin saya perkecil dulu. Ya. Jadi yang paling benar jawabannya maksudnya yang benar jawabannya dan yang paling cepat adalah Adik Sintapurna 430. Ya benar ya Pak Arif ya? Pak Denny maksudnya? Ma jangan marah-marah mah, orang kedengeran juga. Bentar ya, kita lihat. Halo. Ya, kita lihat. Kalau di sini Ya, Sintapurna ya Bu ya? iya, kalau sama saya di sini Pak Sukani yang benar Nur Sabrina. Yang pertama dia tercepat tapi salah. Nah, yang kedua di sini Sabrina. Siapa Bu? Nur Sabrina. Nama Nur Sabrina. Ya, Nur Sabrina, Pak Sukani. Sabrina. Ya, karena yang pertama yang menjawab itu Akila. Akila jawabannya salah, D. Ya, kurang tepat ya, jawabannya D. Nah, yang kedua, tercepat kedua itu Nur Sabrina. Iya. Nur Sabrina ya? Iya, betul. Iya, Nur Sabrina ya. Ya, boleh nanti silakan. Selamat ya kepada adik Nur Sabrina memenangkan kuis Ki Hajar 1. Bentar Bu, kok nggak muncul ya tempat saya? Oh, enggak muncul ya sama Pak Sukani. Nur Sabrina ya? Iya. Ya, sudah Pak Sukani. Nggak ketemu Bu. Tapi nanti tapi kata Pak Denny juga Nur Sabrina juga ya Bu ya? Iya, betul. Karena Aha. dia Berarti Nur Sabrina nanti bisa dichat, ya. bisa dicari nama Bapak Sukani DRB Kalsel, ya. untuk nama lengkap, asal sekolah, kabupaten, dan nomor handphone ya Bu ya? Iya, betul. Ya, sekali Sama lagi kepada menggunakan kartu apa dia? ya, sekali lagi kepada Adek Nur Sabrina, bisa dichat ke komentar pribadi, langsung cari nama Bapak Sukani, kemudian tulis nama lengkap, asal sekolah, dari kabupaten mana, kemudian nomor handphone, dan itu kartu apa gitu ya Bu ya? Nomornya nomor apa providernya ya? Ya, betul. Iya. Ya. Oke, baik. Kakak lanjutkan dulu ya yang selanjutnya. Jadi setelah tadi kita mengenal pengertiannya, prinsipnya, kemudian jenjang manajemennya, dan kemudian bidang fungsinya. Sebelum kakak lanjut, mungkin ini Pak Sukani boleh kita kasih kesempatan dulu. Ada yang angkat tangan. Jangan sampai nanti dia bertanya yang materi yang sudah terlewat di sesi 1 tadi, supaya kita tidak mengulang lagi. Halo, Pak Sukani. Iya, Bu. Ya, boleh kita kasih kesempatan aja dulu, sambil saya menunggu masuk ke materi bidang manajemen. Ya, Bu. Ya, itu ada yang angkat tangan, silakan. Ya, atau saya selesaikan aja dulu ya, Pak Sukani ya. Ya, silakan. Ya, baik. Adik-adik
sahabat rumah belajar masih tetap semangat ya. Jadi ini karena materinya memang materi hanya teori karena bidang manajemen itu ya. Jadi hanya butuh pemahaman dan analisa saja. Nah, selanjutnya kita mengenal lagi yang berikut adalah bidang manajemen. Nah, ini ya bidang manajemen. Nah, bidang manajemen. Ya, bidang manajemen ini ada 5 ya adik-adik ya. Ntar dulu. Ya, bidang-bidang manajemen di dalam manajemen itu yang pertama ada namanya bidang produksi. Ya, itu. Nah, apa yang dilakukan di dalam manajemen produksi? Nah, di sini bidang ini memiliki peranan penting, yaitu bagaimana dia bisa memanage atau mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan produk yang akan dibuat. Nah, tentunya berkaitan dengan produksi yang meliputi alam, karyawan, modal, dan tentunya keahlian. Di samping itu yang paling utama adalah teknologi. Nah, jadi bidang manajemen produksi tentunya di sini mengurus masalah bagaimana proses dari barang itu dibuat, proses produksinya sampai pada tahap nantinya masuk ke dalam bidang yang lainnya. Jadi bidang manajemen produksi ini khusus artinya di dalam suatu perusahaan dia melihat bagaimana bagian-bagian dari proses-proses apa saja, barang apa saja yang akan dibuat. Gitu ya. Itu untuk manajemen produksi. Tentunya kalau berbicara manajemen kaitannya tentu kita kembalikan lagi ya adik-adik ke awal tadi, bagaimana pengertiannya, bagaimana prinsipnya, dan bagaimana dari fungsinya. Nah, itu kita masukkan ke dalam bidang ini. Jadi kalau bidang produksi tentu dia harus punya planning. Planningnya di sini adalah apa yang akan diproduksi. Nah, tentu harus melihat keinginan konsumen, selera konsumen. Nah, di situ. Jadi kalau kita salah memanage dari produksi ini, tentunya kita akan memperoleh keuntungan yang sedikit. Sementara dari perusahaan itu kan tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Tentunya keuntungan yang cepat, besar gitu ya. Nah, tentunya harus memperhatikan dari pengertiannya, bidangnya, fungsinya dan prinsipnya. Seperti itu ya adik-adik ya. Itu kalau manajemen produksi. Nah, setelah manajemen produksi ada juga yang namanya bidang pemasaran. Nah, bidang manajemen pemasaran tentunya di sini setelah barang itu diproduksi, nah tentunya akan siap dipasarkan. Nah, di sini juga dibutuhkan manajemen. Bagaimana yang berperan di dalam bidang pemasaran di sini tentunya harus memperhatikan bagaimana cara pemasaran itu bisa cepat, ya, bisa tersalurkan ke konsumen, kemudian nantinya bisa memperoleh tujuan yang diinginkan, yaitu memperoleh keuntungan yang besar. Nah, seperti itu. Jadi harus ada manajemen juga di dalam pemasaran agar supaya tujuan yang diinginkan berhasil. Itu yang kedua ya, adik-adik ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari definisinya, di sini proses merencanakan dan melaksanakan penentuan harga, promosi, pendistribusian barang, kemudian bagaimana memungkinkan supaya barang itu sampai ke tangan konsumen. Nah, itu intinya. Jadi intinya adalah pemasaran ini butuh juga manajemen ya. Salah memanage, tentu pemasaran itu akan gagal memperoleh apa yang diharapkan. Seperti itu ya. Oke, baik. Bidang yang ketiga, manajemen keuangan. Nah, tentu di sini juga perlu ada planning, ada manage untuk keuangannya. Nah, di sini aktivitas keuangannya mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana kegiatan perusahaan serta ketersediaan dana dari berbagai sumber untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, tentunya keuangan di sini sangat berperan penting juga. Jadi harus pintar, harus pandai-pandai memanage keuangan juga agar supaya perusahaan itu bisa berhasil dengan baik. Gitu ya. Oke. Ini sepertinya sudah habis ya kita punya ini Pak Sukani. Oh, masih ada ini. Oh ya, karena di sini ada jeda ya. Nah, kita jeda dulu, kita selingi dulu. Ya. Jadi bidangnya sebelum saya masuk ke personalia dan administrasi, mungkin bisa kita jeda lagi, kuis lagi, Pak. Ya. Ya, silakan, Bu. Ya, baik, para adik-adik. Sudah
melanjutkan kuis Ki Hajar 2. Ini pertanyaan yang kedua. Dan seperti biasa, jawaban yang benar dan yang paling cepat. Ya, oke, sudah siap ya adik-adik? Ya, Ki Hajar 2 ya sekarang. Ki Hajar, kita harus belajar. Oke, lihat ya. Kita harus belajar. Ya. Ntar. Sudah ini tadi ya. Salah. Ya, itu yang pertama yang tadi. Pertama tadi ya. Oh, ini. Oke, ini yang kedua ya. Kuis Ki Hajar yang kedua ya. Salah buka. Awas, Bu. Salah buka ini. Sudah enggak apa-apa, ini aja yang kedua, Pak. Salah ini ngambil tadi saya. Ya. Tapi materinya sudah disampaikan juga ya, Bu ya? Ya, sudah ini baru-baru ini yang baru-baru bidang produksi. Oh iya. Bidang. Jawabannya sudah banyak nih, Bu. Yang kuis Ki Hajar 2 ya, ini cuma terlanjur ambil yang ketiga, enggak apa-apa, ambil aja yang kedua. Ki Hajar 2. Ya, Bu Astri mendaur ulang limbah plastik agar menjadi tas yang menarik dan bernilai jual. Bu Astri memiliki keterampilan dalam mendesain dan mengubah tampilan suatu barang dari bahan limbah sehingga hasil kerajinannya dapat dijual di supermarket. Ibu Astri termasuk orang yang menjalankan bidang manajemen. Ya. Produksi. Oke, sudah banyak jawabannya ya. Pak Sukani Iya, ya. banyak ini. Ya, kalau dilihat Ya, memang orang tuanya mudah. juga ikutan jawab ini. Oh. Iya, jadi ini Orang tuanya atau gurunya nih. Ya, soal-soal analisa ini ya. Jadi intinya kalau untuk manajemen memang harus seperti ini Pak Sukani, dibawanya ke dalam kasus. Ya, dalam sebuah kasus. Iya. Ya, sudah boleh ya, sudah banyak. Ya, soalnya ya. Iya, sudah banyak nih Pak Sukani yang menjawab. Sudah boleh ya? Iya, Bu. Oke. Ya, jadi kalau Apa, Bu, di tempat Ibu? Iya, betul. Jadi kalau dilihat dari analisa kasusnya ini ya, Bu Astri. Nah, ini sudah bisa kita langsung menjawab bahwa dia menjalankan bidang manajemen produksi. Ya, karena dia produksi ya, Bu. mendaur ulang. Itu kan berarti sama dia mau menciptakan sebuah produk, proses produksinya. Ya, itu. Sehingga nanti hasilnya bisa dipasarkan gitu. Jadi yang inti utamanya di sini adalah mendesain, mengubah tampilan barang dari bahan limbah sehingga menjadi kerajinan. Nah, itu. Jadi manajemen produksi ya. Oke, kita lihat Pak, siapa yang dapat ini yang tercepat? Iya, Pak Arya kan, Bu? Ya, Arya Dharma kan? Bukan. Oh. Ya, Arya Dharma ya? Ya, kita lihat yang tercepat kedua. Ya, tercepat kedua ini kalau sama saya di sini Pak Sukani Ki Hajar 2 atas nama siapa ini ya? Entar dulu. Akila Sahlaninda. Betul ya? Iya, betul Pak Sukani. Iya, Bu. Bentar, Bu. Ini bingung yang mana yang dilihat ini banyak. Yang di atas atau yang di bawah ya, Bu? Dari ngelihatnya nih. Mulai dari batasnya yang tadi nih Pak, yang Ki Hajar 1, terus ada pertanyaan sebentar ya, nih pertanyaannya dijawab. Oke, ini ya Akila Sahlanida ya, Bu? Ya, betul. Akila Sahlanida. Akila. Dijawabnya yang pertama yang tercepat tadi ya, iya. Tapi di sini dia menjawab lagi. Ya, dia menjawab lagi C. Bagaimana itu Pak Sukani? Oh, aduh.
Aduh, gimana nih ya? Iya, bagaimana itu? Gimana Pak Denny? Dia sudah menjawab tercepat A, tapi habis itu dia jawab lagi C. Iya ini. Halo Pak Denny. I just wanna be attention. Atau jangan-jangan dia jawab semua, Bu? Iya, oke. Gila. Berarti si ini ya, Bu ya? Putri ya, Bu ya? Ya, coba dilihat lagi yang berikutnya. Putri, tidak sesuai format, Pak. Putri. Tidak sesuai format, tidak boleh. Dia harus sesuai Oh, format. tidak boleh seperti itu ya? Ya, harus Ki Hajar 2 sama dengan... Ya, Ki gitu. Hajar 2. Ya, Ki Hajar 2 sama dengan... Vito berarti ya? Vito Ardi Dwi Putra. Ya. Di sini sama saya, ya Vito, betul. Vito Ardi Dwi Putra, Pak. Boleh. Ya, jadi ini Akila karena menjawab lagi C. Iya, salah. Iya, jadi harus konsisten ya, adik-adik. Sama di sini kan diajarkan manajemen kita harus bagaimana, harus satu arah. Apa jawabannya? Kalau A, jangan lagi jawab. Ya, sudah jawab A tapi jawab lagi C. Nah, itu. Jangan-jangan yang tadi itu jawaban orang lain, Bu. Main, Bu, dia mah. Iya, main-main katanya tuh kan. Oh, gitu. Ya, berarti untuk Ki Hajar 2 yang tercepat dan yang benar ialah siapa tadi? Vito Ardi ya, Bu ya? Ya, Vito. Vito Ardi. Silahkan di chat Bapak secara pribadi, cari nama Bapak Sukani DRB Kalsel dengan menuliskan nama lengkap, asal sekolah, kabupaten atau kota, kemudian nomor handphone dan providernya apa gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, jadi sebelum kakak lanjut ya, yang 2 bidang berikutnya, di sini ada pertanyaan nih Pak Sukani, saya lihat tadi ya, ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan, Bu. Ya, mana tadi nih? Ya ini, Bu, dari Parian, Bu. Oh ya, betul, dari Parian. Oke, saya mau bertanya bagaimana dampak... Saya bacakan ya. Ya, silakan. Ya, bagaimana dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, Bu? Nah, secara jelas dan singkat menurut Ibu, gimana, Bu? Ya, ini perekonomian, Bu. Ya, kalau kita lihat saat ini di televisi ya, di TV One, kalau adik-adik memperhatikan itu ya. Nah, itu bisa kita lihat banyaknya para pekerja yang harus dirumahkan nih Pak Sukani ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang artinya menutup untuk sementara. Jadi sangat-sangat berdampak ya pada perekonomian. Jadi berdampak juga bagi para pekerja. Ya, jadi dengan adanya COVID-19, perekonomian kita memang boleh dikatakan lesu. Karena memang banyak hotel, banyak perusahaan yang harus ditutup sementara. Sehingga mereka tidak bisa memperoleh keuntungan, apalagi kalau dikaitkan dengan konsep manajemen. Nah, tentunya di sini apa yang mereka sudah rencanakan, itu ternyata begitu tiba-tiba terjadi adanya COVID-19, ya ini akan sangat mempengaruhi ya, yang intinya perekonomian kita lesu dan ini tidak menghasilkan apa-apa bagi dampak perekonomian. Seperti itu ya, Dik ya. Nah, itu secara jelasnya. Jadi sangat berpengaruh. Ya, pengaruhnya sangat besar sekali. Salah satunya kita bisa lihat bagaimana para pekerja yang dirumahkan itu tidak memperoleh gaji sama sekali. Nah, dari mana mereka bisa menghidupi keluarganya? Ya, tentu mereka akan mencari solusi lain. Mungkin dengan adanya COVID-19 ini, apa yang mereka bisa lakukan yang bisa memberikan penghasilan tambahan bagi atau pengganti dari setelah dia dirumahkan atau di PHK sementara. Nah, sambil menunggu COVID-19 ini bisa berlalu dan bisa membaik kembali. Jadi perekonomian bisa normal kembali. Nah, tentunya dengan harapan pasti ada alternatif lain yang dilakukan baik perusahaan maupun yang lainnya. Yang intinya ya adik-adik bahwa perekonomian itu mengalami boleh dikatakan lesu dan boleh dikatakan tidak memperoleh penghasilan atau memperoleh keuntungan. Ya, tidak ada dividennya kalau dalam ilmu ekonomi ya. Karena kalau devisa itu kan memperoleh keuntungan dari luar negeri. Kalau dalam negeri dividen. Berarti dividennya itu tidak ada.
Nah, ini sangat berpengaruh juga dan berdampak kepada para pekerja. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, sudah cukup jelas ya? Ya. Ya. Kemudian Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Ya. Apa beda manajemen keuangan sama manajemen administrasi? Oh ya, betul. Manajemen administrasi belum saya jelaskan tadi nih Pak Sukani, baru sampai keuangan. Nah, Oh ya gitu ya. Ya, untuk lebih jelasnya sambil saya jelaskan nanti akan terjawab dengan sendirinya ya. Oke, baik. Siap, Bu, siap. Jadi bagi adik-adik yang bertanya tadi ya, kakak lanjutkan dulu. Tadi 3 bidang kakak sudah jelaskan ya. Nah, bidang yang keempat di sini manajemen personalia. Nah, manajemen personalia yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan karyawan. Nah, di sini berfokus pada pekerjanya atau karyawannya. Nah, jadi bidang manajemen ini memerlukan seni tersendiri dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi yang berkaitan dengan sumber daya manusianya. Nah, contoh seperti yang ditanyakan adik tadi itu ya. Nah, berpengaruh perekonomiannya itu kalau dalam manajemen, bidang personalianya yang sangat berdampak sekali, sangat merasakan dampaknya itu ya. Karena karyawannya banyak di PHK, banyak yang tidak bekerja lagi. Nah, itu kalau untuk bidang personalia. Baik. Untuk bidang administrasi. Nah, ini yang tadi bertanya ya, kita lihat dulu. Bagaimana bidang administrasi? Nah, bidang administrasi di sini fokus pada pengelolaan layanan informasi pada administrasi atau akuntansi yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam menentukan kebijakan operasionalnya. Nah, jadi administrasi itu yang berkaitan dengan data-datanya, adik-adik ya. Jadi kalau mau dibedakan, apa bedanya bidang keuangan dengan bidang administrasi? Kalau bidang keuangan tadi, dia mengontrol bagian laporan keuangannya. Nah, kalau bidang administrasi, di sini data-data dari perusahaan. Ya, data-data dari perusahaan itu bukan dari tentunya secara teknisnya, dia tidak mengarah kepada keuangannya. Jadi, kalau administrasi itu khusus pelaksanaan teknis dalam suatu aktivitas. Nah, sedangkan kalau bidang keuangan itu khusus bagian keuangan memang mengatur atau melaporkan data-data keuangan dari perusahaan atau di dalam sebuah aktivitas tentu keuangannya yang di manage. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, itu jadi bedanya seperti itu. Sudah cukup jelas ya. Nah, ini bedanya administrasi dan keuangan. Jadi kalau keuangan tadi khusus bidang laporan keuangan, tapi kalau administrasi itu teknis-teknis secara operasional kebijakan perusahaan itu yang di-manage. Ya, oke. Sudah cukup jelas ya. Nah, di sini kita bisa lihat supaya lebih jelasnya lagi. Nah, manajemen ini biasanya berhubungan dengan seperti pengumpulan, pencatatan, analisis, laporan keuangan. Nah, itu tadi. Dia di sini juga administrasi juga bisa mengatur keuangan, tapi kalau administrasi kita bisa arahkan kepada pencatatan dan pengumpulan data secara operasionalnya. Nah, kalau keuangan tadi kita bisa bandingkan ya, keuangan. Nah, ini yang keuangan. Nah, kalau keuangan di sini tadi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi omset perusahaan itu yang paling diutamakan kalau di bidang keuangan, sedangkan administrasi itu bagian pencatatannya, analisisnya saja. Nah, itu ya. Itu bedanya. Oke? Sudah cukup jelas ya adik-adik? Ya, Pak Sukani, sepertinya materi saya sudah selesai, Pak Sukani, sesuai dengan kompetensi dasar. Ya, jadi adik-adik di sini yang perlu dipahami mengenai konsep manajemen adalah bagaimana pengertiannya yang menurut para ahli tadi dan disimpulkan bahwa suatu proses kegiatan apa saja yang dilakukan itu perlu perencanaan, perlu pengorganisasian, perlu pelaksanaan dan pengawasan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, sampai pada bidangnya tadi nih. Nah, gitu ya.
Jadi secara keseluruhan materinya sudah selesai Pak Sukani. Ya, jadi Ya, Bu. mungkin sesi tanya jawab lagi. Silakan Pak. Sebelum kita mulai kuis yang ketiga ya. Ya, baik Bu. Ini ada pertanyaan. Setelah Indonesia bebas dari COVID-19, bagaimana cara atau saran yang Ibu miliki untuk menyembuhkan perekonomian Indonesia secara Indonesia kan sebagian besar mengandalkan pariwisata, salah satunya Bali. Oh, ini pertanyaan dari Kadek Arta Yasha. Oh iya, di Bali ya. Bukan hanya Bali ya Bu ya, Pantai Donggala juga Bu ya. Betul. Ya memang ya. Ini saya baca supaya saya baca dulu Pak ya. Setelah Indonesia bebas dari COVID-19, bagaimana cara atau saran Ibu ya, saran Ibu untuk menyembuhkan perekonomian. Hilang nih Pak, tunggu. Ini. Hilang. Gimana Bu? Bentar, hilang tulisannya Pak. Menyembuhkan perekonomian secara Indonesia kan sebagian besar mengandalkan pariwisata ya. Jadi setelah nantinya COVID-19 ini berakhir, tentunya kalau dikaitkan dengan materi Ibu yang saat ini ya, kita harus mulai dari konsep manajemen lagi, Dek. Ya gitu ya. Jadi tentu satu daerah, khususnya misalnya Bali ya, kalau di situ omset terbesarnya adalah peningkatan dari pariwisata. Nah, tentunya dia harus memplanning, merencanakan apa yang harus dilakukan untuk supaya bisa tertarik kembali para wisatawan itu untuk datang gitu, bisa tertarik lagi. Nah, seperti itu. Jadi tentunya di sini kalau dikaitkan dengan konsep manajemen, kita harus punya target untuk mencapai tujuan supaya kita bisa mengembalikan perekonomian itu secara baik ke awalnya semula sesuai dengan planning. Nah, tentunya di sini harus memperhatikan dari prinsip manajemen tadi. Yang 14 itu diantaranya yang mana? Yang sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Tentunya melihat prinsip manajemennya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di samping itu juga kalau di bidang manajemennya kita harus lihat apa yang harus kita tingkatkan. Nah, di situ tentu kalau wisatawan berarti kita harus melihat selera dari masyarakat. Nah, itu kira-kira apa yang cepat tertarik seperti itu. Itu ya, Dek ya. Itu kalau menurut Ibu ya. Jadi harus ada planning dari awal lagi. Bisa membuat satu perencanaan yang bisa menguntungkan. Itu. Ya. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang berikutnya, Bu, ini ada yang bertanya. Tadi enggak ada kuis lagi, Bu. Masih ada kuis yang terakhir, masih ada. Tadi harusnya kan kuis kedua. Ya, masih ada. Tapi kita jawab dulu nih, Pak. Pertanyaannya siapa ini, Pak? Ini ada nih. Varian Maulana. Ada lagi nih di bawah. Yang paling bawah, Bu. Iya. Ya, yang paling bawah. Ini masalah yang masih di COVID-19 ini, Bu. Iya. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan secara singkat nih, bagaimana cara agar perekonomian Indonesia tidak terus menurun? Apakah dengan cara menunggu hingga COVID-19 membaik atau seperti apa, Bu? Oke. Tadi bikin ada tengok Ibu ya, Bu ya. Mungkin dia supaya lebih jelasnya, Bu, mungkin. Oke, ya. Jadi kalau dilihat nih, memang kita tidak boleh menunggu ya, karena itulah yang tadi Ibu katakan, kalau memang perekonomian kita saat ini lesu, tentunya kita harus punya alternatif. Pemerintah pasti punya alternatif, perusahaan juga, begitu juga dengan pekerja pasti punya alternatif lain. Bagaimana caranya di tengah COVID-19 ini kita bisa memperoleh satu penghasilan gitu ya. Nah, caranya dengan melihat kondisi saat ini, contoh misalnya, kalau di tengah COVID-19 ini kan banyak marak yang butuh ini ya, masker, kemudian butuh apalagi untuk supaya bisa menghindari tidak terkena corona gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai mata pencarian. Nah, misalnya memperbanyak buat masker. Nah, itu dengan masker yang menarik. Nah, itu salah satunya. Jadi, kalau untuk di perekonomian kita, salah satunya seperti itu di bidang produksi, yaitu bagaimana dia bisa menciptakan produk yang dibutuhkan di saat COVID-19.
Nah, salah satunya itu masker. Masker yang berbagai macam jenis atau yang menarik mungkin ada gambar-gambar, ada yang bisa menarik lah. Itu kan sekarang dijadikan sebagai gaya ya, masker ini ya Pak Sukani. Dengan adanya COVID-19. Ya, model batik, model macam-macam boneka, Doraemon, dan itu yang bisa kita buat. Jadi memproduksi masker, kemudian bisa juga di perusahaan lain memproduksi baju untuk para tenaga medis, ya, baju pelindung mereka ya, saat mereka harus menghadapi pasien-pasien, itu kan harus diperbanyak. Nah, inilah salah satu perekonomian kita, bagaimana supaya di tengah COVID-19 ini kita bisa memanfaatkan apa yang bisa dijadikan sebagai bahan produksi atau pemasaran, nah itu. Seperti itu. Jadi kembali kepada ini adik-adik planning. Jadi kita planningnya itu melihat situasi kondisi. Jadi tidak harus menunggu COVID-19 itu berakhir, kita diam saja, tidak. Tapi perekonomian itu justru di tengah lesunya saat ini, apa yang harus kita lakukan? Itu tentu ada alternatif. Itulah yang dikatakan dengan prinsip manajemen. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, jadi jawaban jelasnya tidak menunggu, harus punya alternatif. Oke. Alternatif. Iya. Jadi intinya kita harus bisa baca keadaan dan mencari celah ya Bu ya. Betul sekali, justru bagus. Tapi jangan juga nanti ya Bu ya, yang kita kerjakan nanti malah bikin orang resah ya Bu ya. Seperti menumpuk barang kemarin kan, menumpuk barang kemudian menjual dengan harga mahal kan, itu kan nggak diperbolehkan ya Bu ya. Iya, betul. Nah, itu juga. Artinya kita harus demi kemaslahatan rakyat juga ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi itu memperhatikan lagi. Ya gimana Bu? Apakah pertanyaan lagi atau langsung kuis? Soalnya ini ada pertanyaan lagi nih satu Bu. Kan kuisnya tinggal satu nih ya, terakhir. Boleh nanti di penghujung saja Pak, di penghujung akhir setelah detik-detik selesai. Ini sekarang masih ada waktu berapa menit? Banyak Bu. Oh iya, berarti kita tanya jawab aja dulu biar jangan terlalu cepat dulu ya adik-adik ya. Nah, kita tunda dulu kuis terakhirnya. Sabar ya, sabar. Kita sharing aja dulu, oke. Masih ada yang bertanya. Boleh mungkin dari suara juga Pak. Siapa tahu kan. Suara adik-adik boleh kita dengar. Halo adik-adik, atau ada yang mau ngangkat tangan? Kalau dari chat nih ada satu lagi Bu nih Bu. Oh iya, boleh sambil kita menunggu yang angkat tangan, kita jawab. Sambil menunggu. Ya. Nah Bu, ini ada salah satu peserta nih mau bikin toko kue katanya Bu. Apa aja sih yang harus saya perhatikan sebelum buat tokonya Bu? Waduh, ini mau mengamalkan ini Bu. Oh ya, oke. Ya mau bikin toko Bu. Ya oke, bagus ya kalau adik-adik punya pemikiran untuk bisa membuat satu produk ya. Nah tentunya di sini kembali lagi kepada inti dari yang kita bahas saat ini ya. Punya konsep manajemen itu yang pertama adik-adik. Nah konsep manajemennya bagaimana? Adik-adik harus planning dulu persiapan tempatnya, kemudian tempatnya harus yang strategis, jangan kita membuka toko tapi tidak ada yang beli. Nah itu, jadi yang pertama letak strategisnya dulu di depan jalan, setelah itu juga banyak mungkin di dekat-dekat sekolahan atau dekat-dekat perkantoran. Nah itu, jadi letak strategisnya harus di planning dulu, itu yang pertama. Walaupun kita sudah punya niat ya, saya mau buat perusahaan kue atau toko kue. Nah, tentu yang pertama harus itu diperhatikan, strategis tempatnya dulu. Nah, setelah itu baru masuk ke hal-hal yang prinsip tadi, yang di dalam prinsip manajemen tadi diterapkan, mungkin kesatuan arahnya, kemudian jelas apa yang akan dibuat. Setelah itu baru masuk pada bidang-bidangnya tadi, buat bidangnya berarti bidang produksi kue apa yang digemari konsumen. Nah begitu, mungkin sekarang kalau di masa COVID-19 ini ya Pak Sukani, langkah bagusnya mungkin dia buat, kalau adik-adik mau buat kue, coba buat kue yang bentuknya bentuk corona. Nah itu menarik kayaknya ya Pak Sukani. Ya, bentuk corona Bu. Bentuk virus corona. Nah gitu, jadi punya gebrakan yang menarik, yang justru tertarik gitu ya. Ya seperti itu. Jadi gitu ya adik-adik. Jadi punya yang tampil beda gitu ya. Jadi itu yang harus kita planning.
Jadi kalau membuat toko kue seperti itu harus strategis tempatnya dulu, baru belakangan itu produk kuenya. Harus jelas dulu konsumennya banyak ndak yang suka kue yang akan dibuat gitu. Jadi harus tahu dulu selera konsumen. Jangan kita langsung mau buat kue tapi kue itu sudah sering banyak orang jual. Nah, itu juga yang tidak sesuai ya. Jadi seperti itu yang harus diperhatikan ya. Nah, yang paling utama yang harus diperhatikan itu strategis tempatnya gitu. Kalau mau strategis tempatnya ya di lingkungan, di tengah-tengah perkantoran. Jadi setiap para karyawan yang keluar dari kantor sehingga dia lihat ada toko, pasti dia singgah gitu. Jadi yang dekat dengan masyarakat yang sering melalui gitu. Itu ya, sudah jelas ya adik-adik ya. Iya, iya. Jadi yang harus dipersiapkan kalau mau jualan kue bikin toko, tempatnya harus strategis, di tempat rame, atau paling tidak kita harus cari-cari pelanggan dulu nih. Kalau misalkan bisa dijual beli online kan juga bisa ya Bu ya? Iya betul. Tapi harus ada pelanggan kita kan. Kita datangin dulu kantor-kantor apa gitu kan? Iya betul. Dicoba dulu kuenya. Ya, dicobakan dulu, ditestimoni dulu gitu ya, ditesting istilahnya. Ya Bu, ini waduh, ada yang langsung jawab kuis 3 ini Bu, mantap sekali Bu. Jangan-jangan soalnya sudah muncul di sana nih ya Bu ya? Mana? Dia sudah jawab ini. Iya Kak, tunggu saya lihat dulu ini. Kelihatan nanti enggak apa-apa kalau kelihatan saya ganti. Enggak Bu, enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Jangan ditampilkan dulu Bu, jangan ditampilkan. Soalnya ini tadi iya, dia sudah jawab duluan. Ayo Bu, enggak usah ditampilkan Bu. Oh ya, enggak ya. Tadi cuma ngecek. Kayaknya udah kelihatan deh. Apa-apa. Aduh. Enggak apa-apa kan belum kelihatan karena tapi itu studi. Iya, tadi. karena studi kasus juga sih. Iya, studi kasus juga. Iya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada manajemen itu apa aja ya Bu? Waduh, ini mungkin ketinggalan dari Bu ya. Iya, unsur manajemen. Nah, kalau adik-adik mau tahu ya, unsur manajemen itu diantaranya yang pertama adalah itu biasa disebut dengan money atau berapa M ya? 5M. Nah, itu yang pertama money, kemudian yang kedua material, yang ketiga machines. Nah, money itu uang, material bahan baku, machines itu peralatan mesin, kemudian metodenya, kemudian market, pasarnya. Nah, gitu. Jadi ada, dan yang paling utama di situ adalah sumber daya manusianya, gitu. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau unsur-unsur manajemen itu apa saja boleh diurutkan ya. Yang paling pertama itu harus man-nya dulu, sumber daya manusianya dulu. Nah, kemudian yang kedua modalnya atau keuangannya, jadi money-nya. Nah, itu. Yang ketiga material. Material itu apa? Bahan bakunya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, machines atau peralatan mesinnya. Itu peralatan teknologi itu juga harus terdukung ya. Kemudian metode itu berarti cara bagaimana memanfaatkannya. Nah, itu cara mengembangkannya gitu. Dan yang terakhir adalah pasar atau market. Nah, jadi unsur manajemen itu adik-adik ya dikenal dengan 6M gitu ya. Oke, sudah jelas ya. Ya, 6M itu money, material, machines, method, dan yang terakhir market. Oke. Cukup jelas ya adik-adik ya. Oke, lanjut Pak Sukani. Ya Bu, Ibu ada ini nih Bu, kuis untuk pertanyaan kuisnya. Apakah Ibu ada cadangan Bu? Cadangan ada bisa saya buka. Oh enggak Bu, maksudnya ini sepertinya tadi ada yang sempat sudah kan tadi ada Ibu tampilkan tadi sebentar, mungkin ada yang sudah boleh saya mungkin. Ya, saya stop sharing dulu. Sambil menunggu saya stop sharing dulu Pak ya, saya ambilkan cadangan. Saya ganti aja. Ya, ganti aja Bu pertanyaannya Bu. Oke, soalnya sudah ada yang menjawab. Ya, oke, saya stop sharing dulu, saya cari gantinya. Iya.
Sambil saya bacakan pertanyaannya Bu ya. Ya. Bagaimana strategi yang baik untuk membuka bisnis kecil-kecilan itu seperti apa ya Bu? Rencananya mau buka toko kecil, toko kue lagi nih. Dan ini strategi yang baik menurut Ibu agar modalnya kembali. Oh ya, ini sama seperti yang tadi ya, pertanyaan dari Varian ini sudah sama teman-teman ini sama apa tadi ya? Ya sama Made Astazahari juga bertanya mempertanyakan yang sama seperti yang ditanyakan oleh Varian. Jadi nanti untuk Ade Varian Maulana ini seperti yang sudah dijawab oleh Ibu Fatma tadi, untuk membuka toko kecil-kecilan ya pertama harus strategis, kemudian yang kita jual ini menarik perhatian, kemudian rasanya juga beda, kemudian bentuknya atau paling tidak seperti yang bilang Ibu Fatma tadi, misalkan kita bikin kue bentuk virus corona ya Bu ya. Iya. Iya kan lagi marak-maraknya mengenali bentuk virus. Jadi supaya lebih kenal, jadi harus dimakan ya Bu ya. Iya, biar cepat hilang. Nah ya, untuk Ade Varian seperti itu jawabannya ya. Nah, sudah dijelaskan tadi sama Bu Fatma. Jadi tempatnya strategis, kemudian yang kita jual ini harus menarik pada pembeli. Ya, kemudian ini ada Bu. Ya, sambil pertanyaan ya. Bu. Apakah dampak manajemen bagi perusahaan sosial, Bu? Ya, perusahaan sosial. Contoh perusahaan sosial ya hampir sama ya, hampir secara keseluruhan itu kalau dampak dari manajemen, maksudnya ya dampak saat ini ya. Maksudnya itu Pak Sukani dampak apa? Maksudnya dampak dari adanya COVID-19. Sepertinya Bu, ya. Soalnya ini, soalnya tadi dia membahas COVID-19. Oh ya, dampak sosialnya sama ya, justru sangat besar pengaruhnya ya. Ya, jadi secara keseluruhan itu tidak ada perbedaan, hampir secara keseluruhan kalau dari dampak itu semuanya sangat berpengaruh dampaknya gitu. Jadi tidak ada tidak beda jauh ya dengan perusahaan-perusahaan yang biasanya itu. Ya Bu, kemudian di tengah mewabahnya COVID-19 nih Bu ya, banyak pihak-pihak yang menjual bahan pangan dengan harga yang tinggi sehingga masyarakat menjadi resah Bu. Nah, bagaimana pendapat dan saran Ibu? Ya, di tengah saat ini ya. Nah, itu dalam bentuk sekarang ini banyak ya aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh para ini ya, para mungkin bisa dari segi artis, para pejabat, nah bahkan juga dari tiap-tiap sekolah itu membantu para masyarakat yang kesulitan dalam membeli barang gitu ya. Misalnya kalau barang apa yang naik, misalnya saat ini kan yang paling langka itu Pak Sukani sabun ya. Ya, sabun ini pencuci tangan itu apa namanya itu? Kalau dulu itu di mall atau di minimarket itu jarang sekali mereka beli, tapi begitu sekarang dengan adanya corona justru habis. Nah, ini semua kan berpengaruh. Jadi untuk mengatasinya tentu ada kesadaran juga ya dari masing-masing di wilayah setempat untuk bagaimana kita ikut membantu. Tentu dalam hal ini juga pemerintah pasti akan memberikan yang namanya subsidi. Ya, akan memberikan subsidi berupa bantuan. Mungkin yang kemarin kalau kita lihat ya, Pak Presiden sudah bagi-bagi beras misalnya ya kepada masyarakat kalangan bawah yang tidak mampu untuk membeli bahan-bahan pokok yang naik, yang melambung tinggi. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa di dalam perekonomian apabila terjadi suatu harga yang mengalami kenaikan atau hilang atau kelangkaan, nah itu pasti di dalam pemerintah itu sendiri akan mengantisipasi dengan pemberian subsidi. Seperti itu. Iya. Kemudian ya, sepertinya untuk pertanyaan dari chat sudah tidak ada lagi Bu ya.
Ya, ntar Silakan dulu. adik-adik yang mau bertanya via suara, jadi acungkan tangan. Nah, ini Bu, ada Bu, dari chat lagi Bu. Ya. Keterampilan manajemen itu bagaimana Bu? Wah, Oh, keterampilan manajemen. Jadi keterampilan manajemen yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita bisa mengatur keterampilan di sini kan kalau untuk yang saat sekarang keterampilan teknologi di bidang teknologi. Jadi punya keahlian. Nah, cara memanage keterampilan manajemen yang dimaksudkan di sini bagaimana para pekerja itu punya keterampilan sehingga keterampilannya tetapi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Contohnya misalnya dia butuh pelatihan-pelatihan untuk menguasai teknologi. Nah, seperti itu. Jadi keterampilan manajemen itu yang dimaksudkan seperti itu untuk dalam suatu perusahaan. Jadi keterampilan di bidang teknologi. Ya, begitu Pak Sukani. Tunggu ini saya punya ya. enggak bisa terbuka ya Pak Sukani ya. Ya Bu. Enggak bisa terbuka, saya punya. Tunggu saya buat soal aja. Sambil bertanya boleh Bu? Ya. Apa sih Bu gunanya manajemen ini Bu? Nah, dari pertanyaan di chat juga Bu. Oh, gunanya manajemen. Ya, gunanya manajemen adalah seperti tadi ya, adik-adik harus tahu dari pengertiannya tadi. Itu pengertiannya adalah ilmu dan seni bagaimana kita bisa mengatur suatu pekerjaan. Nah, jadi gunanya manajemen agar supaya kita bisa mengatur ya, bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi atau tujuan yang kita capai. Ya, agar suatu tujuan yang kita inginkan itu tercapai, tentu perlu ada manajemen. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kita butuh manajemen atau apa gunanya manajemen, yaitu gunanya manajemen adalah untuk bisa mengontrol dan sekaligus bisa menyusun kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan sehingga bisa berhasil dengan baik sesuai dengan target yang kita inginkan. Gitu. Iya. Mungkin adik-adiknya nih pada nungguin kuis Ki Hajar 3 nih Bu. Ya ini baru terbuka ini lama sekali. Tunggu ya, ada lama ntar. Ini. Ya. Ada sekitar 10 menitan lagi Bu ya. Bu, Ya. ini ada pertanyaan lagi Bu. Seandainya di suatu perusahaan tidak ada manajemennya, berarti perusahaan itu bisa gagal ya Bu? Ya, maksudnya bukan gagal juga sih, tapi tidak sesuai dengan yang kita tidak sesuai dengan tujuan yang dicapai gitu. Jadi bisa tidak sesuai target. Nah, itu kalau misalnya dia tidak ada manajemen. Nah, seperti contoh misalnya sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar misalnya atau failit. Nah, itu apa penyebabnya? Karena dia tidak punya manajemen. Ya, jadi manajemen itu perlu ada di dalam suatu kegiatan apapun supaya kegiatan itu bisa berhasil. Nah, jadi kalau gagal, ya gagal memang, tapi maksudnya gagalnya di situ bukan berarti tidak tidak berhasil, cuma tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Ganti target berarti Bu ya? Ya. Bu, apakah manajemen itu hanya digunakan di sebuah perusahaan saja Bu? Tidak, sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, manajemen itu dia ya semua ada di dalam kehidupan kita. Ya, itu. Jadi perlu ada diketahui bukan hanya di perusahaan saja. Manajemen itu ada di dalam kehidupan kita, perlu ada ya. Jadi tidak harus di perusahaan, di sekolah pun juga ada, di perkantoran ada. Bahkan intinya di semua kehidupan aktivitas yang kita lakukan ini semuanya butuh yang namanya manajemen. Gitu Jadi ya. segala bentuk kegiatan semuanya juga ada manajemennya Ibu ya? Iya. Termasuk tadi Ibu jelaskan ketika mau mengikuti
Sapa Duta Rumah Belajar ya Bu ya? Iya, Kita betul juga ada sekali. manajemennya. Heeh. Iya, jadi itu. Apa yang dipersiapkan, posisinya di mana gitu ya? Iya. Ya sambil menunggu pertanyaan nih Bu. Ya suara tadi tidak ada, via chat kita masih tunggu. Sambil disiapkan ya adik-adik, detik aja untuk kuis Ki Hajar 3 ini, ketik aja langsung Ki Hajar 3 sama dengan. Nah, nanti jawabannya tinggal ditambahkan nanti A, B, C, D, atau E. Jadi format jawabannya tidak C, D, tidak seperti itu ya. Tapi harus tuliskan dulu Ki Hajar 3 sama dengan. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Waduh. Ntar dulu Pak ya, sudah tinggal mau disalin ini. Ya. Rabiatul Falihah, jawab kuisnya di mana ya? Di chat ini juga nanti Ibu Fatma akan menampilkan pertanyaan. Nanti kalian siap-siap jawabannya yang benar dan paling cepat. Nah, jadi caranya Ki Hajar 3 sama dengan. Nah, terus setelah sama dengan nanti tuliskan jawabannya. Jawabnya di chat ini juga ya, Rabiatul ya. Oh, Robiul Falihah. Gimana Bu? Ya, ntar. Masih ya. Ya, ini sudah mau disalin. Oh ya, sudah ketemu. Ya, siap-siap adik-adik. Tidak ada pertanyaan lagi dan setelah ini nanti ada kuis Ki Hajar 3 dan ini pertanyaan terakhir. Adik-adik siapkan dulu, ketik di handphone atau di komputernya, taruh di chat, kemudian ketik Ki Hajar spasi 3 pasti sama dengan, pasti apa jawabannya nanti ya. Sambil menunggu Ibu Fatma menampilkan pertanyaannya. Ya, sudah siap, Pak. Ya, sudah siap. Oke. Ki Hajar oh, ini langsung dikirim, jangan oh ya. Si Muhammad Fatur ya, jangan dikirim dulu. Maksudnya disiapkan dulu. Disiapkan Ki Hajar spasi 3 spasi sama dengan apa gitu ya. Ya, oke. Baik. Bapak hitung ya. 5 4 3 2 1. Silakan tampilkan, Bu. Ya. Ntar dulu, saya share screen dulu. Oh iya ya. Share screen dulu. Ya. Ya, adik-adik bisa disiapkan, diketik dulu di layarnya, di komputer atau di handphonenya. Ki Hajar spasi 3 spasi sama dengan. Nah, ini sudah tampil ya, Bu ya. Oh, bentar. Masih loading. Ya. Oke, sudah siap? Adik-adik ya. Kuis Ki Hajar 3 ya. Sudah tampil, Bu. Ya, sudah tampil? Ya, Ki Ya, Hajar. sudah. Ya, boleh dipandu Pak Sukani. Ki Hajar. Ya, kita harus belajar. Iya, oke. Ini pertanyaannya. Ya, SMA Pelita Harapan memiliki rencana tahunan berupa pentas seni untuk menyalurkan aspirasi dan bakat seni warga sekolah. Oleh karena itu, 2 bulan sebelum acara dilaksanakan, panitia menyusun dan mengajukan proposal yang berisi acara serta anggaran penerimaan dan pengeluaran dana kepada kepala sekolah. Kegiatan dilakukan panitia pentas seni merupakan penerapan dari salah satu fungsi manajemen, yaitu, ayo, apa ini kira-kira? Ayo jawab. Wah, nah ini ada yang salah format jawabannya. Harus benar ya. Iya, betul. Harus Ki Hajar sama dengan atau kuis Ki Hajar sama dengan kuis Ki Hajar 3 ya, karena yang ketiga. Ya, kuis Ki Hajar 3.
Ya, Waduh, sudah banyak yang menjawab nih, alhamdulillah. Tinggal siapa yang paling benar, siapa yang benar dan paling cepat. Iya, paling cepat. Oke. Bahkan tadi Bu, saat Ibu masih membacakan soalnya, dia sudah jawab Bu. Makanya ini kan sepertinya iseng-iseng berhadiah ini. Iya, dari Iya. dari mujur-mujur tangannya yang klik apa gitu. Iya, Iya. kayak arisan ini ya, arisan Mm-mm. nunggu jatuhnya apa ini. Iya. Oke, sudah boleh di stop Pak Sukani. Ya, Ya. 3, 2, 1. Ya, kita Ya. hentikan. Baik Bu, silakan Bu dijelaskan dan Ya, apa jawabannya Bu. ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, anak SMA merencanakan akan membuat sebuah pentas seni ya di sekolahnya, terus dia buat proposal dan lain sebagainya yang diajukan ke kepala sekolah. Berarti ini saat panitia pentas itu melakukan hal-hal seperti ini, maka merupakan fungsi manajemen planning. Ya, berarti Nah, jawabannya adalah planning. C. C. Planning ya, Yang benar C. perencanaan. Oke, yang betul jawabannya adalah C. Oke, kita lihat pasukan nih, siapa yang tercepat nih? Iya, iya. Ini ada yang tercepat Bu. Ya, Akila Sahlanida ya Bu ya? ya, ntar saya Wis lihat Ki Hajar dulu. 3. Tadi ini Ya, Bu, saat Ibu membacakan dia sudah kirim ini. siapa namanya? Akila Sahlanida. Ya Bu ya, ya Bu ya. Format jawabannya sudah benar dan jawabannya benar dan dia yang paling cepat Bu. Oh, begitu. Di sini sama saya apa nih ya? Ya Bu. Ntar dulu Pak, susah dilihat nih. Ya, di sini Akila Bu, bukan. Akila siapa? Sahlanida, bukan yang tadi sudah dapat Pak. Sahlanida. Oh, dia tadi tidak jadi dapat ya? Bukan yang tadi Nur yang Oh, iya dia tadi yang 2 kali jawab. betul. Jadi iya. sekarang rezekinya dia nih kayaknya ya. Oke. Iya, Iya, alhamdulillah oke, masih rezeki alhamdulillah padamu. masih rezekinya Akila. Artinya kalau rezekinya pasti Iya. tidak kemana Pak ya, pasti dapat juara dia. Iya. Oke, tadi kesalahan pertama. Baik, untuk untuk Ade Akila Sahlanida, silahkan di chat nama Ya. secara pribadi, tulis nama lengkapnya, kemudian asal sekolahnya, Ya. dari kabupaten atau kota mana, kemudian ketik nomor handphonenya dan dari provider apa. Iya. Selamat ya buat adik Akila Sahlanida. Dari sekolah mana nih ya Pak Sukani ya? Oh, enggak ada sekolahnya. Dia masih ngetik Bu. Oh iya. Masih mengetik Bu dia. Oke, selamat ya untuk adik Akila untuk kuis Ki Hajar ketiga Sapa DRB kali ini telah mendapatkan juara dan memperoleh hadiah pulsa sebesar 25.000. Oke. Ya baik, masih ada waktu nih Pak. Sudah habis nih. Ini Pangkal Pinang Bu. Oh, Pangkal Pinang. Iya, dari kemarin saya pemenangnya dari Pangkal Pinang Bu, 2 nih Bu. Ya. Kayaknya ini memang di siswa-siswa Pangkal Pinang ini aktif sekali ya. Sangat bagus sekali mereka punya antusias di program Sapa DRB kali ini ya Pak Sukani. Hampir setiap sesi kemarin juga Pangkal Pinang. Iya. Dalam semua mata pelajaran ini saya lihat Pangkal Pinang. Iya Bu. Ki Hajar 1 tadi dari SMA 90 Jakarta, Ki Hajar 2 dari Pangkal Pinang, dan Ki Hajar 3 juga dari Pangkal Pinang. Oke, selamat untuk adik-adik semua ya. Oke. Ya, iya Bu, ada klarifikasi sedikit nih Bu dari Akila Sahlanida Bu, katanya dia bukan ngasal-ngasal jawab katanya Bu, tapi bacanya singkat-singkat katanya Bu. Nah, jadi dia memang membaca Bu tapi singkat-singkat. Oh, gitu. Ya mohon maaf ya Akila ya tadi. Ya. Soalnya kan saat Ibu membaca tadi kan masih membaca, Akila langsung menjawab nih, mantap ini. Iya, betul. Akila Sahlanida dia kelas 11 IPS 3 ya. Dari 11. SMA Negeri 3. Iya, SMA Negeri 3 ya. Oke, rata-rata memang SMA Negeri 3 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Oke. Ya, sama nih ya dia pakai tri juga ya. 0895 ya. 60. Oke, masih ada waktu nih Pak Sukani.
Ya, sudah habis sepertinya, Bu, sudah sesi habis. kita, Bu. Oh iya. Oke. Ya, jadi mungkin boleh saya simpulkan, Pak ya, untuk di Ya, silakan, sesi Bu. terakhir ini ya. Ya, baik adik-adik, sahabat rumah belajar yang masih setia di program Sapa DRP kali ini, Bu akan menyimpulkan materi tentang konsep manajemen. Jadi, manajemen itu adalah suatu seni bagaimana mengatur, merencanakan sesuatu aktivitas agar tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, manajemen tidak hanya untuk perusahaan, tetapi manajemen adalah semua bisa masuk diterapkan di konsep manajemen ini di berbagai kehidupan kita, termasuk di lingkungan kita, di rumah tentunya itu juga paling utama perlu adanya manajemen. Nah, kemudian manajemen di sini juga perlu kita pahami